Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Kami dari kelompok 5 PDB 88 di sini ingin mempresentasikan literary review kami yang bertajuk dengan soda karbonasi dari probiotik yang bersinggungan dengan proyek kewirausahaan kami yang menjual soda tersebut. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari I. Perkenalkan, nama saya Ai Halimatus Syahadah dengan NIM 4322511125. Perkenalkan, nama saya Almanela Nafisa dari NIM 123251064. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Bramantio Rizky Raharjo dengan NIM 131251116. Masih. Perkenalkan, nama saya Kalista Aneira Sinatra dengan NIM 131251118. Perkenalkan, nama saya Febrizio Alonso Metepohi dengan NIM 41425110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamuddin Hussein dengan NIM 113251126. Perkenalkan, nama saya Stekina Yolanda Pencawan dengan NIM 174251015. Oke. Ai dipersilahkan untuk melakukan share screen. Oke. Untuk jurnal pertama yang ingin kami liput adalah karya dari Vita De Stefano, Vittorio Farina, dan Nicolas Francesca yang bertajuk dengan Traditional, Functional, and Novel Fruit Beverages, Cultivation, Processing, and Consumption yang dirilis pada tahun 2025. Problem penelitian ini yaitu adalah penulis ingin memberikan gambaran umum tentang buah-buahan dan produk sampingan dari tumbuhan sebagai sumber senyawa bioaktif untuk menghasilkan minuman fungsional. Pertanyaan tentang penelitian ini bertajuk pada bagaimana buah-buahan dan produk sampingannya dapat dimanfaatkan sebagai sumber senyawa bioaktif untuk memproduksi minuman fungsional dengan mempertimbangkan teknik ekstraksi, budidaya, pemrosesan, dan konsumsi. Kemudian kita ingin berlanjut pada hipotesis yang dimiliki oleh para peneliti, yaitu adalah komponen dalam tanaman seperti polifenol, flavonoid, dan epitacin dapat dalam membantu laju produksi minuman probiotik. Cakupan penelitian ini bersumber pada bahan dan senyawa di dalamnya. Desain penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan hasil penelitian dengan menggunakan data non-numerik berupa literatur dari media, jurnal, dan dokumen lainnya sebagai alat untuk menganalisis yang kemudian diinterpretasikan dalam deskripsi. Karakteristik sampel yang dimiliki oleh para peneliti adalah sampel produk spesifik yang diuji. Artikel adalah editorial, jadi sampel dalam arti artikel yang ditinjau atau dibahas adalah literatur. Variabel yang diteliti adalah seperti senyawa bioaktif, bioavailabilitas, stabilitas senyawa bioaktif, keamanan, dan preferensi konsumen. Para peneliti menganalisis data dengan menyusun argumentasi konseptual berdasarkan literatur sebelumnya dan pengalaman redaksional. Para peneliti kepada akhirnya menemukan bahwa ada potensi besar dalam menggunakan buah dan byproduct-nya sebagai sumber senyawa fungsional untuk minuman. Setelah itu kita maju pada pembahasan atau kritik. Pada jurnal ini terdapat inkonsistensi pada ketidakpastian praktis. Meskipun banyak studi in vitro yang menunjukkan bahwa potensi senyawa bioaktif, belum jelas seberapa besar manfaat klinis dalam konteks minuman nyata. Hal ini merupakan kontradiksi antara potensi teoretik dan realitas aplikasi. Dan limitasi pada penelitian ini dapat kita simpulkan sebagai perluannya penelitian lebih lanjut untuk menemukan varietas buah dan manfaatnya pada kesehatan. Baik, sekarang kita beranjak kepada jurnal yang kedua, yang dimana jurnal tersebut ditulis oleh Siti Marhaida Mustafa dan kawan-kawannya, yang dengan jurnal yang mereka tulis sebagai judul Effect of Temperature and pH on the Probiotication of Punica granatum Juice Using Lactobacillus Species, yang dimana mereka rilis jurnal tersebut pada tahun 2019, yang kemudian kita bergerak dalam latar belakang studi mereka.
Pada pertamanya, mereka akan membahas problem penelitian dalam jurnal tersebut, yang dimana problem penelitiannya adalah industri dan konsumen menunjukkan permintaan untuk minuman non-alkohol sehat yang mengandung probiotik. Penulis menyorot tantangan teknis utama, yaitu memastikan viabilitas dan stabilitas kultur probiotik dalam produk minuman karbonasi sepanjang masa simpan. Kemudian sekarang kita bergerak ke dalam pertanyaan penelitiannya. Nah, mereka bertanya, dapatkah dibuat minuman berkarbonasi yang diperkaya probiotik yang memenuhi standar mikrobiologis komersial dan mempertahankan viabilitas probiotik serta stabilitas fisiokimia selama penyimpanan dingin hingga 28 hari. Nah, kemudian hipotesis penelitian tersebut adalah dengan pemilihan strain ragi yang tepat, stabilizer kondisi karbonasi dan pendinginan minuman karbonasi akan mempertahankan stabilitas probiotik. Kemudian, cakupan penelitiannya adalah penelitian ini mencakup penyimpanan produk minuman fermentasi. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, yang dimana poin yang pertama adalah desain penelitian. Nah, desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu berupa data numerik dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Dan yang kedua adalah karakteristik sampel. Karakteristik sampel produk ini atau botol minuman ini diproduksi di laboratorium. Untuk komposisi proximate dilaporkan N sama dengan 2. Untuk parameter mikrobiologis, tabel menunjukkan nilai pada tiap titik waktu. Nah, yang selanjutnya adalah variabel yang diteliti dan pengukurannya. Peneliti ini melakukan penelitian terhadap variabel independennya seperti pH dan sedimentasi yang nanti akan memengaruhi variabel dependen, yaitu viabilitas probiotiknya itu sendiri. Pengukuran dilakukan menggunakan pengukuran ordinal dengan mengukur seberapa banyak aktualisasi kebinekaan yang terjadi di lingkup kampus. Nah, lalu berikutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini membandingkan hasil dengan standar legislatif Brasil untuk mutu mikrobiologis. Penulis menggunakan analisis deskriptif dalam teknik analisis data ini. Dan yang terakhir dalam metodologi penelitian yaitu temuan penelitian. Nah, temuan penelitiannya adalah fermentasi atau dapat disebut sebagai probiotication, yaitu mempertahankan aktivitas antioksidan dari jus delima. Nah, jus buah dapat menjadi carrier probiotik yang baik bahkan tanpa suplementasi tambahan. Nah, yang terakhir adalah pada poin pembahasan, yaitu ada inkonsistensi dan juga limitasi. Nah, inkonsistensi dari penelitian ini itu tidak ada, karena hasil yang ditemukan dalam penelitian ini saling mendukung. Untuk share screen-nya boleh sedikit ya. Dan yang terakhir adalah limitasi dari penelitian. Nah, limitasi dari penelitian ini adalah aktivitas antioksidan diuji setelah fermentasi singkat, yaitu selama 24 jam. Mungkin perlu diuji lebih lama untuk melihat stabilitas lebih lanjut. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, ini merupakan jurnal dengan judul Probiotic Functional Carbonated Whey Beverage Development and Quality Evolution. Merupakan jurnal yang ditulis oleh Adriana T. dan kawan-kawan yang dipublish pada tahun 2018. Nah, alasan kami memilih jurnal ini adalah karena kami ingin mengetahui viabilitas atau ketahanan produk soda berbasis probiotik. Lalu, yang pertama ialah latar belakang studi. Pada problem penelitian, industri keju menghasilkan whey dalam sejumlah besar yang berpotensi mencemari, namun whey memiliki nilai nutrisi tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional. Di saat konsumen mencari alternatif minuman karbonasi yang lebih sehat, yang dalam tanda kurung mengandung probiotik, vitamin, dan antioksidan, ada kebutuhan untuk mengembangkan teknologi sederhana untuk membuat minuman karbonasi berbasis whey yang mempertahankan viabilitas probiotik selama penyimpanan serta memenuhi standar mikrobiologis. Selanjutnya pada pertanyaan penelitian, industri keju menghasilkan whey dalam jumlah besar yang berpotensi mencemari biode tinggi, namun whey memiliki nilai nutrisi tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional. Di saat konsumen mencari alternatif minuman karbonasi yang lebih sehat, mengandung probiotik, vitamin, dan antioksidan, ada kebutuhan untuk mengembangkan teknologi sederhana untuk membuat minuman karbonasi berbasis whey yang mempertahankan viabilitas probiotik selama penyimpanan serta memenuhi standar mikrobiologis. Lalu pada hipotesis penelitian,
Dengan pemilihan kultur probiotik yang sesuai, BB12, formulasi stabilizer, pektin plus natrium sitrat, dan parameter proses yang mana karbonasi pada 10,5 kgf cm kubik, pendinginan pada 5 derajat Celcius, perlakuan panas, minuman whey karbonasi akan mempertahankan viabilitas probiotik lebih dari sama dengan 10 pangkat 6 kurang 10 pangkat 7 CFU per mililiter selama penyimpanan dingin 28 hari, serta menunjukkan kualitas mikrobiologis dan fisiokimia yang sesuai standar. Hasil yang dilaporkan mendukung hipotesis ini. Lalu pada cakupan penelitian ini dilakukan pada skala pilot plant dan di Dairy Technology Center atau Technolet, Food Technology Institute ITL Campinas, Sao Paulo, Brasil. Baik, selanjutnya ada metodologi. Pertama ada karakteristik sampel. Botol-botol minuman hasil produksi pilot atau produksi makanan, bukan subjek manusia. Variabel yang diteliti dan pengukurannya. Viabilitas probiotik diukur sebagai log CFU per mili memakai metode spesifik Bifidobacteria MRS dengan inhibitor inkubasi anaerob 37 derajat Celcius per 72 jam, dikonfirmasi gram dan katalase. Mikrobiologi umum, total aerob, sikrotrof, coliform, ragi atau jamur, dan salmonella diuji dengan plat count per mpn sesuai SNI atau ISO atau IDF dibandingkan standar Brazil. pH dan keasaman, pH meter dan titrasi NaOH 0,1 N untuk persen asam laktat. Persentase sedimentasi diukur menurut metode Engelusi dan Oliveira et al. Proximat total solid selemak abu protein dalam kurung N kali N titik 38 dan karbohidrat selisih memakai metode analitik standar. Lalu teknik analisis data, analisis kuantitatifnya terutama deskriptif dan interpretasi berbasis berbanding nilai numerik dan batas standar. Temuan penelitiannya animalis BB12 dipilih karena lebih stabil dan kurang mengasam dibanding L. acidophilus, viabilitas tetap tinggi. Memenuhi batas keamanan mikrobiologis, seluruh parameter berada dalam batas aman, pH stabil, dan keasaman hanya sedikit berubah, sedimentasi rendah, dan stabil. Secara keseluruhan, proses ini layak untuk menghasilkan minuman whey karbonasi dengan probiotik stabil selama 28 hari. Dilanjutkan pembahasan, ada inkonsistensi, tidak ada inkonsistensi dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini saling mendukung. Limitasinya, lakukan studi penyimpanan diperpanjang, misal 3-6 bulan, skenario gangguan rantai dingin, tambahan panel uji sensorik terstandarisasi, dan studi penerimaan konsumen. Uji efikasi probiotik in vivo, studi manusia atau model gastrointestinal in vitro untuk mengukur survival selama transit usus. Ulangi analisis dengan replikasi lebih besar ketidakpastian yang lebih baik. Selanjutnya kita beralih pada jurnal keempat yang kita acu dengan judul Penerapan Teknologi Produksi Makanan Olahan untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bandung. Artikel jurnal ini ditulis oleh Muhammad Sigit Cahyono, Dewi Handayani Harahap, dan Muhammad Ali Sukrajab dan diterbitkan pada tahun 2019. Selanjutnya adalah latar belakang studi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah problem penelitian. UMKM makanan olahan di Kota Bandung menghadapi keterbatasan kapasitas produksi dan efisiensi operasional yang menghambat pertumbuhan usaha kuliner lokal. Diperlukan teknologi tepat guna agar UKM bisa meningkatkan volume produksi, kualitas, dan pendapatan secara berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua adalah pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana penerapan teknologi produksi makanan olahan, yaitu mesin tepat guna, dapat dikembangkan dan diimplementasikan
untuk memperkuat kapasitas produksi UKM makanan olahan di Kota Bandung. Selanjutnya yang ketiga adalah hipotesis penelitian, yaitu dengan merancang dan menerapkan teknologi mesin tepat guna, yaitu spinner peniris minyak, pengukus presto, mesin pengembang kue, box freezer, blender, dan kompor besar yang sesuai dengan kondisi UKM mitra, maka UKM akan mampu meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, dan pendapatan mereka. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keempat, ada cakupan penelitian, yaitu program pengabdian kepada masyarakat atau community service di skala UKM, kerjasama akademik perguruan tinggi dengan UKM setempat di Bandung. Selanjutnya ada metodologi, yaitu di sini ada karakteristik sampel, yaitu UKM Bunda Jumina Food di Bandung sebagai mitra penerima mesin produksi makanan olahan. Selanjutnya ada variabel yang diteliti dan pengukurannya. Yang pertama ada kapasitas produksi UKM sebelum dan sesudah teknologi, lalu ada efisiensi kerja atau operasional mesin dan proses produksi, lalu pendapatan atau omset UKM setelah adopsi mesin, yang terakhir jumlah tenaga kerja penambahan tenaga dari evaluasi pendampingan. Lalu yang ketiga di sini ada teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif atau kualitatif dan kuantitatif. Membuat dan menguji mesin, pelatihan, kemudian evaluasi dampak atau produksi, pendapatan, SDM, dan juga SDM setelah intervensi. Interpretasi berdasarkan sebelum, sesudah dengan laporan naratif dan data kuantitatif UKM. Lalu ada temuan penelitian, yaitu meningkatkan kapasitas produksi UKM hingga 2 kali lipat, sekaligus memperbaiki kualitas produk. Peningkatan ini mendorong penambahan tenaga kerja, sementara pendampingan manajemen membantu memperkuat keberlanjutan usaha. Lalu di sini ada pembahasan, yaitu yang pertama inkonsistensi. Evaluasi hanya 2 bulan dan berbasis 1 UKM, sehingga keberlanjutan peningkatan belum pasti. Analisis manajerial, finansial, dan risiko teknis minim, membatasi generalisasi temuan. Lalu yang terakhir ada limitasi, durasi pendampingan singkat, sehingga perlu evaluasi jangka panjang. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas Bu Laura juga telah menyaksikan video kami. Oleh karena itu, kelompok 5 undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.